Shalom, selamat pagi teman-teman sekolah minggu. Semoga semuanya sehat dan luar biasa. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Duduk yang manis, persiapkan hati, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Puji syukur kepada Allah Bapa kami, Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Kembali anak-anak Tuhan telah siapkan hati untuk beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan mengurapi keadaan, ruangan, media yang dipakai anak-anak, dan juga hati dan pikiran mereka. Sehingga apa yang ditabur di ibadah sekolah minggu pagi hari ini, melalui puji-pujian, firman yang disampaikan, semua membawa berkat pertumbuhan jiwa dan rohani anak-anak, juga bagi orang tua dan keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Raja Ahab adalah Raja Samaria. Nama istrinya adalah Ratu Isabel. Ratu Isabel ini jahat sekali. Ia pernah memberikan perintah untuk membunuh nabi-nabi Tuhan. Dan ia juga yang merencanakan hal yang jahat untuk membunuh Pak Nabot. Siapa sih Pak Nabot? Pak Nabot adalah pemilik kebun anggur yang ada di dekat istana Raja Ahab. Raja Ahab meminta Pak Nabot untuk memberikan kebun anggurnya kepadanya. Pak Nabot menolaknya karena kebun anggur itu warisan milik keluarganya. Karena keinginannya tidak terpenuhi, maka Raja Ahab ngambek. Dia nggak mau makan. Hayo adik-adik, enggak boleh ikutan suka ngambek ya. Nah, setelah Pak Nabot meninggal, kemudian Raja Ahab mengambil paksa kebun anggur milik Pak Nabot. Wah, jahat sekali ya Raja Ahab dan Ratu Isabel. Adik-adik, ayo kita saksikan bersama kisah lengkapnya ya. Duduk yang manis ya. Kebun anggur Nabot. Pada zaman dahulu, Israel mempunyai seorang raja bernama Ahab dan permaisurinya yang jahat bernama Isabel. Raja Ahab memiliki istana yang megah dengan kebun yang indah, dengan bunga-bunga dan buah-buahan yang subur. Ada seorang petani bernama Nabot. Ia memiliki kebun anggur dekat istana Raja Ahab. Suatu hari, Raja Ahab datang ke rumah Nabot untuk membeli kebun anggurnya. Raja Ahab berkata, "Aku akan membeli kebun anggurmu untuk kujadikan kebun sayur. Berapa harganya?" Nabot berkata, "Raja, aku tidak dapat menjualnya. Itu kebun anggur pemberian ayahku." Ahab kembali ke rumahnya dengan marah. Lalu datanglah Isabel dan berkata, "Nabot menolakmu memberikan kebun anggurnya. Serahkan padaku." Isabel lalu menulis surat kepada tua-tua di kota itu bahwa Nabot telah mengutuk Tuhan dan raja. Nabot akhirnya dilempari batu sampai mati karena kebohongan Isabel. Ahab lalu pergi ke kebun anggur itu untuk mengambilnya. Lalu Nabi Elia datang kepadanya. Nabi Elia berkata, "Ahab, kamu dan Isabel telah melakukan hal yang sangat jahat. Maka Tuhan akan menghukum kalian seperti kalian membunuh Nabot." Ahab menjadi takut dan menyesal. Dia mohon ampun pada Tuhan. Adik-adik, jangan seperti Raja Ahab ya.
Adik-adik tidak boleh main paksa untuk merebut barang kepunyaan teman yang adik-adik inginkan. Tidak boleh suka ngambek kalau keinginan adik-adik tidak terpenuhi. Misalnya nih, adik-adik minta kepada mama papa untuk dibelikan sepeda seperti milik teman. Akan tetapi karena mungkin mama papa masih belum cukup uang atau menunda untuk membelikan, adik-adik tidak boleh marah atau ngambek ya kepada mama papa. Belajar bersyukur dengan apa yang adik-adik miliki ya. Bisa jadi apa yang adik-adik miliki belum tentu teman lain mampu untuk memilikinya. Dan juga adik-adik tidak boleh memiliki sikap jahat seperti Ratu Isabel. Adik-adik harus dapat menguasai diri agar tidak menjadi anak yang serakah atau mudah iri hati terhadap apa yang dimiliki oleh teman-teman. Seperti yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Juga dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 2-17 ada tertulis mengenai 10 perintah Tuhan. Tuhan mengingatkan agar kita tidak boleh mengingini barang milik orang lain. Mari kita belajar untuk menjaga hati kita, tidak boleh menyimpan kebencian, dan tidak boleh merencanakan hal yang jahat terhadap teman kita. Walaupun teman kita tidak tahu apa yang ada dalam hati kita, akan tetapi Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus mengawasi kita. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan tidak mau kita menjadi anak yang jahat. Tuhan mau agar kita menjadi anak yang taat akan firman Tuhan dan dapat memiliki buah-buah roh yang baik, sehingga kita dapat menjadi berkat kepada teman-teman dan keluarga kita.
Terima kasih Tuhan Yesus, telah selesai ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Puji-pujian telah dinaikkan, firman Tuhan telah ditaburkan. Firman Tuhan yang sudah didengar anak-anak sekolah minggu kami tidak akan berpulang sia-sia, tetapi itu akan menjadi benih yang akan terus bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan penguasaan diri dan penguasaan hati. Kiranya firman itu akan menjadi perenungan di dalam sehari-hari kehidupan anak-anak kami. Tuhan, Engkau juga memberkati sekolah pendidikan anak-anak kami, kesehatan, pekerjaan, usaha, orang tua mereka. Demikianlah doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.